Selamat datang di channel YouTube Bung Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Bung Bilal, tepatnya di konten ngobrol bareng Bung Bilal bersama Haryo Atorik Amhar. Halo guys. Orangnya di samping ngumpet dulu. Gimana ya, apa kabar ya? Alhamdulillah kabar baik. Baik ya. Gimana lah kabar? Wah, alhamdulillah nih, baik nih. Baik-baik aja deh. Ya, jadi Haryo ini adalah salah satu temen gua di bangku SMA waktu pas masih SMA ya. Yuk, pertanyaan langsung nih yuk, buat lu yuk. Apa fungsi wapres saat ini yuk? Enggak. Ini kenapa bilang baru mulai? Bercanda. Wapres Kanada maksudnya? Enggak, wapres ini. Tapi kalau FS gimana? Aduh, ya Allah, baru Kalau nyepul sekali ya Teo. Ini bukan baju renang nih. Dia ini salah satu teman gua di SMA, pengalamannya banyak banget. Ayo, Enggak, bukan pengalaman yang banyak, dosa. iya. Duh, gua pengen tanggepin, gua takut. Jadi Haryo ini, lu dulu pernah ya sempet magang di pemerintahan ya? Magang, iya. Itu gimana ya awal mula bisa masuk lu ke dalam magang itu ya? Pertama lo resepsionis tuh. Terus ditanya mau kemana? Aduh, ya Masuk kan? Masuk. Iya sih, iya bener. Maksudnya kok bisa join gitu di magang di pemerintahan itu gitu? Ya karena nyari gitu. Nyari. Secara emang karena kebutuhan dari kampus dan dibutuhin buat syarat lulus, jadi magang lah di salah satu instansi. Kenapa magangnya di instansi? Sebenarnya kan ada pilihan di swasta atau di instansi gitu. Ya karena biar lebih relevan sama buat nambah pengalaman aja. Karena kalau untuk swasta kita bisa setelah lulus nih bekerja di swasta tuh bisa gitu. Tapi kan kalau untuk bekerja di instansi pemerintahan ya belum tentu gitu kan. Apalagi kalau nggak punya orang dalam. Waduh. Kebetulan kalau saya di ini SMK Negeri Balai Kota. Oh, Balai Kota. Waduh. SMK Negeri. Aduh, Balai Kota. Itu gimana ya lu bisa masuk situ ya, Balai Kota itu? Jadi kan awal apa namanya, gak diseleksi sih, kayak nyari. Nah terus pilihannya ada 3. Ada 3. Apakah institusinya itu apakah pemerintahan negara, pemerintahan daerah atau provinsi nih, atau di yang tingkat wali kota dan ke bawah, segala macam. Karena berhubung jurusan gua adalah administrasi negara, jadi administrasi negara yang sekarang jadi administrasi publik ganti nama. Jadi otomatis kan harus lebih bagusnya di pemerintahan. Nah akhirnya ada 3 pilihan ini, dilihat-lihat lagi lah nih, dianalisis. Kalau misalnya kita magang di pemerintahan yang kementerian, instansi kementerian, itu kita bakal kayak debu di antara tiang-tiang megah gitu loh. Jadi kayak dia nggak dianggap lah, kayak ya udah anak magang ngapain kek, fotokopi kek gitu, kayak kerjanya tuh sedikit yang disepelekan gitu. Karena beliau ini udah luar biasa tinggi, luar biasa hebat gitu kan. Nah terus ada lagi pilihan yang kedua yang middle gitu kan, kerjaan ya nggak terlalu banyak gitu kan, dan kita ya sama-sama lah lebih middle, lebih tengah-tengah. Dan yang terakhir ini yang kalau yang di tingkat wali kota bawah atau dinas. Kalau ini sebaliknya dari yang atas, jadi dia ini lebih ke kerjaannya banyak, tapi kayak ya akhirnya nanti stres sendiri lah karena kerjaannya banyak. Apalagi kan dia langsung terjun ke pelayanan masyarakat, wali kota atau mungkin disduk capil atau yang lainnya, itu kan dia langsung pelayanan masyarakat, jadi tugasnya banyak dan ada nge-power sendiri dia walaupun cuma anak magang. Nah, di situ tugas lu jadi apa yuk? Masuk instansi pemerintahan. Itu pemerintahan berarti ya? Provinsi ya berarti maksudnya? Provinsi. Pemprov. Di Balai Kota kan? Di Pemprov DKI ya, gedungnya di Balai Kota. Itu tugas lu ngapain yuk di situ yuk? Dan berapa orang yang masuk situ dari kampus lu itu? Untuk masuk 4 orang. 4 orang. Itu dari UNAS, dan itu setahu gua sendiri di setda yang dari lantai, di biro gua itu hanya 4 orang itu aja yang masuk. Itu ada dari di tata laksana, bagian tata laksana. Kebetulan gua di tata laksana sama temen gua satu lagi. Yang kedua di analisis jabatan.
Nah, yang satu lagi di bagian kelembagaan. Ada satu lagi namanya bagian reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Tapi ini kebetulan nggak ada yang masuk ke sini karena emang terlalu terlalu banyak kerjaannya. Oh ya, kalau kita magang di pemerintahan Pemprov DKI itu kita nggak dibayar, kita nggak digaji. Bahkan secara hitam di atas putih ada perjanjiannya, kita tidak menerima gaji, nggak kayak kita magang di swasta yang mungkin digaji. Iya. Gaji enggak, tapi kalau insentif mungkin ada. Insentif mungkin ada. Kalau uang rokok itu atau makanan minuman gitu? Oh, kebetulan saya nggak ngerokok. Oh enggak ya? Saya ngopi. Oh, Starbucks ya. Aduh. Enak nggak sih yuk di situ, magang di situ? Kan gue kebayangan gue nih ya, kalau misalkan orang lagi instansi pemerintahan gitu di balai kota, kayaknya wah enak banget ya. Kayak wah, gue merasa keren gitu. Enggak juga. Aduh, jangan dulu dong. Maksudnya, wah pakaiannya rapi, terus kerjanya enak gitu, kayak adem gitu katanya. Ada nggak sih enaknya dan nggak enaknya gitu di instansi pemerintahan? Banyak. Terus juga tadi banyaknya nih enaknya atau nggak enaknya nih? Sama. Okay. Karena tadi sambungannya ke tugas ya, apanya dikerjain di sana. Dan kebetulan juga kan sebelumnya gua di sana kerjanya kebetulan sebagai tata laksana, staf asisten tata laksana, staf magang. Kebetulan gue memegang awalnya itu sebagai pengampu SPBE, asisten pengampu SPBE. SPBE itu apa? SPBE adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi ini adalah semacam e-government atau sistem pemerintahan elektronik lah yang dijalankan secara sistem. Oh, iya. Ini adalah model sistem yang nantinya akan menjadi pilot model di pemerintahan di Indonesia. Dan nggak semua PNS pun tahu tentang SPBE ini. Jadi sangat bersyukur sekali dikasih kesempatan bisa mengampu SPBE itu. Terus yang kedua pindah tugas karena SPBE sudah mulai jalan, di rolling ke bagian inventarisir SOP kayak misalnya pernah lihat nggak yang di Instagram tuh yang tukang tahu bulat ngedrip di jalan? Oh iya pernah. Nah itu kan ada SOP-nya tuh. Nah itu bagian gue yang ngurus. Oh gitu. Jadi agak sedikit bertentangan sama batin gitu ya. Ketika satu sisi kita harus ngejalanin tugas dan sisi lain apa yang kita kerjakan nih bisa berdampak buat masyarakat tuh kayak gitu loh. Ya emang sih kesian orang cari nafkah gitu kan ya di jalan dan harus ditindak kayak gitu. Dan untungnya alhamdulillahnya teman-teman Satpol PP bertindak secara humanis juga kan, nggak sampai terjadi fisik pergesekan fisik. Ya untungnya itu sih, jadi lebih bersyukur aja. Nah, terus juga yang ketiga setelah tadi SPBE, inventarisir SOP, yang terakhir ada SOTK. SOTK, struktur organisasi tata kerja. Jadi nentuin apakah ini dia struktural atau fungsional. Itu gampang gitu. Cuma nentuin doang ini struktural atau fungsional gitu. Tapi kalau misalnya salah ya udah paling gede. Enggak. Ya, enaknya tadi itu. Enaknya di instansi pemerintahan itu magangnya. Dari sudut lo yang magang. Enaknya yang pertama pasti dapat pengalaman. Yang nggak semua orang bisa punya itu, bisa untuk merasakan itu. Yang kedua dapat ya kita nggak munafik. Karena gini loh, ketika kita magang di pemerintahan gitu, kebetulan kasubag gua ini adalah salah satu orang yang lumayan kuncen, bahasa kita kuncen. Kabak gua ini adalah mantan Bupati Kepulauan Seribu dan kepala biro gua adalah mantan wali kota Jakarta Pusat. Jadi keberpengaruhannya beliau ini berdampak sama kita. Jadi ketika gua waktu itu pernah bikin ngurus surat domisili untuk keperluan beasiswa, waktu itu ada sedikit masalah di kelurahan gitu. Ya biasalah masyarakat nggak pakai nggak boleh ya. Nggak Lu kabur nih. Lu kabur banget ya. Man kadang fulus bahwa manfus. Iya nggak ada fulus. Lama kerjanya. Nah terus kalau misalnya di kelurahan ini salah satu kelurahan lah, nggak mau disebutin ya, kita lagi ngurus ini lama.
Nah karena kita magang dan kebetulan anak gua Pak ini, kita nggak sebenarnya. Dan waktu itu gua cuma gini doang, Pak saya di biro ini gitu. Anak gue Pak ini. Gitu. Oh iya gitu langsung set. Ya karena bukan memanfaatkan sih ya. Cuma kalau kita mulai kayak udah mulai di ini gitu. Kita datang nih ke salah satu PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Itu yang terima kita itu PPSU. PPSU kelurahan. Dan bukan kita, gua. Waktu itu gua lagi ngurus sesuatu yang ngelayanin orang PPSU. PPSU ya, PPSU kan bukannya kita ngerendahin profesi orang, tapi maksudnya itu bukan tugasnya dia gitu. Nah, datanglah kita nih kayak masyarakat biasa pakai baju biasa gitu kan. Oh mas, nggak bisa mas, harus begini, SOP-nya gini. Nah dia nggak tahu yang dihadapin siapa. Oh gitu ya, iya. Panggil deh kepala PTSP-nya. Bilang, ada orang pelaksana gitu, ada orang ORB. Masih siapa emang? Buka foto gitu. Nih. Enak ya ada privilege gitu ya. Itu berarti enggak, kita sekalian tugas itu sekalian tugas. Jadi kalau ada ketika menemukan suatu kejanggalan atau suatu temuan, itu bisa kita langsung proses. Ya itu sih sebenarnya bukan privilege sih, kayak keuntungan aja. Kalau privilege kan dari lahir ya. Ada lagi enaknya selain dapat privilege, pengalaman, ya bisa kenal sama bapak-bapak pejabat kita, Bapak Anies. Oh pernah ke Pak Anies? Sering pasti. Sama yang baru nih, yang Gak ikutan. Itu ketemu ya? Ketemu kalau apalagi nama kita satu gedung gitu kan ya, satu gedung ya minimal selip bareng tuh udah pasti sering. Nah, terus kalau misalnya emang ada suatu kesempatan gitu kita bisa ketemu. Kayak waktu itu pernah pendampingan bareng, bukan pendampingan sih, kayak dampingin beliau aja, kebetulan ketemu satu event di balai kota. Ya udah, terus kayak satu lift bareng sama Pak Sekda yang dulu namanya Pak Maulul Ahmad Ali. Ya udah, satu ini yang bareng, bisa ngobrol juga, ditanya dari mana, dari Dimas Pak. Dari yang tokoh-tokoh yang disebutin itu, menurut lu gimana ya orangnya ya? Dari Pak Anies nih, terus yang PJ ini, itu orangnya gimana ya? Menurut lu ya? Menurut lu pribadi ini loh? Ya sekali lagi, ini kan opini pribadi kita gitu. Orang apa video. Gak apa-apa, tiap orang boleh beropini kok. Nah kalau misalnya untuk Pak Anies sendiri, sistem kinerjanya tuh beliau nih kayak jadi setiap gubernur itu punya apa ya, project yang proyek prioritas yang diprioritasin. Kalau Pak Anies dulu adalah kesehatan, pendidikan, dan apa ya satu lagi lupa. Pokoknya tentang ini sosial, pendidikan, kesehatan, sama kesejahteraan sosial. Nah kalau gubernur sekarang adalah penanganan banjir, macet, sama satu lagi akuntabilitas. Harusnya sih. Akuntabilitas. Enggak, bukan kepentingan pribadi. Yang nggak tahu nih, itu kayaknya harus ngobrol sama DPRD. Oh my god. Kebetulan di situ ada DPRD tuh lagi reses tuh. Pokoknya tuh nanya tanya sekalian. Jangan. Nah kalau nggak enaknya yuk, apa yuk? Kan soalnya gue ngeliat, enak banget ya jadi orang balai kota ya kayaknya. Masuk pagi, pulang sore juga udah, terus pikiran tenang kayak damai. Oh kata siapa? Siapa yang damai? Ya, soalnya gue ngeliat kalau lewat situ ngeliat kayaknya muka-muka ceria, muka-muka kayak matahari pagi. Wah. Nggak enaknya gimana ya? Emang ada nggak enaknya? Gimana ya? Kita tuh lebih dibawa enjoy karena satu pertama secara tugas pun ya jujur pemerintah provinsi yang setingkatnya ya PNS balai kota lah kita buat. Iya. Itu nggak seberat dan sebanyak tugas yang ada di pelayanan publik di bawah kita. Jadi kerjaan yang sampai di kita tuh emang benar-benar sedikit. Sekalipun ada itu yang udah tingkat provinsi yang berat. Ya itulah waktu awal magang gue bilang, gue minta tugas kan sama Pak Subag. Pak, ada tugas lo buat saya. Kamu nggak lihat nih saya lagi ngapain? Saya lagi main handphone. Udah, kamu santai dulu aja tuh main tenis. Bisa main tenis. Ya emang nggak ada kerjaan. Kalau ada ya kita kerjain gitu. Bukan nggak ada kerjaan. Oh, enak ya nggak ada kerjaan digaji gitu. Bukan. Wah. Tapi kan sekali kita kerja. Ya ngomong salah tuh. Itu nggak boleh tuh ngomong kayak gitu tuh.
Soalnya tuh yang ngomong kayak gitu ya, yang ngomong kayak gitu ya. Nggak tahu juga. Kan kita nggak bisa menyalahkan opini orang juga. Iya sih. Kan bebas berpendapat orang lain. Cuma kalau kita tuh punya apa ya, porsinya masing-masing. Iya. Ada yang kerjanya ringan tapi banyak, atau sekali kerjanya sedikit, sekali kerja berat. Nah ini kan ada juga yang kerjanya ringan tapi korup. Oh, itu di gedung semua. Di gedung semua. Nggak tahu deh ya. Nggak tahu ya. Cuma ya itulah tadi, apa namanya, ada yang tugasnya banyak tapi mudah gitu. Kayak pelayanan publik, ya itu aja, setiap hari ngelayan publik. Tapi ada lagi yang tugasnya nih kayak cuma 1 minggu 1 hari selesai gitu. Tapi salah ambil tindakan akan berdampak ke 11 juta penduduk di Jakarta. Satu kesalahan aja ya. Ya itu makanya. Pernah itu yang nggak enaknya ya. Ya sih, kayak kita tuh benar-benar tekanannya lebih tinggi pasti yang di atas tuh. Tekanannya lebih tinggi. Udah gitu karena banyaknya kepentingan bukan hanya dari bawah tapi juga dari atas, dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat nih misalnya pengen menyediakan sistem pemerintahan berbasis online atau berbasis elektronik. Siapa lagi yang bisa ngegarap dan menjadi kelinci percobaan selain Pemprov DKI? Karena Pemprov yang lain belum memadai untuk melaksanakan itu. Akhirnya kita yang jalanin. Misalnya itu salah satu contohnya. Otomatis kan tekanan bukan hanya dari bawah tapi juga dari atas. Nah akhirnya orang-orang di Pemprov DKI yang posisi di balai kota itu dibawa asik aja gitu. Makanya kalau kata salah satu ibu pegawai di sana, beliau nih mantan eselon 3 di salah satu kementerian Kemenhan, Kementerian Pertahanan. Nah beliau nih bilang ketika ada acara nih lagi di Monas, pertemuan antara PNS yang di Kementerian Pertahanan, di Kemenpolhukam, Kominfo, BUMN, sama di situ pokoknya kompleks itulah pokoknya. Itu dia bilang gini, saya heran PNS balai kota tuh pada santai-santai aja, kita lagi upacara di depan, di belakang aja pada minum es cekek, sambil jongkok, makan lotek gitu kan. Ya karena ya itu dibilang kita nih apa ya, tekannya tuh tinggi gitu lah, jadi lebih have fun aja. Di sana juga di belakang gua nih, gue lagi gabut nih, pengen buka YouTube, tiba-tiba belakang cetes ya, waktu lagi main tapel. Sesampai itu dong berarti ya, maksudnya ya dibawa kita. Tapi dia sambil kerja. Maksudnya kerjanya ya udah have fun aja gitu. Iya dibawa, bukannya berarti mereka tuh santai, tenang nggak ada. Oh dia enak-enak kerjanya tapi digaji sama negara. Enggak, kerjanya tuh dia sekali kerja berat gitu loh. Jadi ya ada porsinya masing-masing, ada yang ringan tapi banyak, ada yang susah tapi ya sesekali gitu. Mungkin untuk merefreshing otak lah, biar kayak wah berat banget nih ini kerjanya, ntar dulu ada waktu buat nyantai dulu berapa menit mungkin. Sarina kosong tuh kayaknya. Tapi emang ada beberapa waktu yang sebenarnya lebih diajak, kayak ayo, kebetulan juga kan magangnya kan gini teman-teman, nggak semua tempat magang nih dan pada satu gedung kelakuannya sama. Dari kami berempat nih, ya yang dua nih nggak seberuntung kelakuannya kayak gua sama temen gua, karena beda kasubag, beda kepala, ya beda perlakuan. Ya kalau kita alhamdulillahnya kasubag kita nih orangnya mengayomi lah. Beliau nih sebenarnya orang IT, basicnya dia IT dan dia pengen kita bekerja secara kayak startup, kayak perusahaan startup gitu, kayak misalnya Twitter, Google atau Facebook gitu, yang ya udah lu boleh santai lu begini tapi lu harus produktif gitu. Orangnya sesantai itu gitu, tapi lu harus pokoknya dengan waktu sekian harus sudah selesai, gimana caranya. Tapi lu nggak boleh ngalor, kerjanya nggak boleh ngalor. Terserah lu mau ngerjain kapan, mau sesantai apa kayak gimana urusan lu, tapi yang penting terima di gua jam segini beres. Kayak gitu. Makanya kadang-kadang kita suka diajak, ayo ke Lenggang Jakarta yuk, kemana sih yuk, Sarina yuk, jalan-jalan, minum es kelapa gitu. Tapi yang penting kerjaan beres, udah itu aja. Betul ya, berarti apa tuh namanya,
dari pengalaman beliau ini, dari pengalaman beliau ini ternyata apa ya, kerjaannya itu justru cukup berat ya, bukan cukup berat lagi, berat gitu dari apa yang dia sampaikan gitu. Dari pihak pemerintahan tuh yang baru kan mungkin IRP nih, itu emang disahin apa akan disahkan sih, atau yang pencetusnya siapa sih untuk IRP ini? Pencetusnya bukan bukan gue ngomong ya. Lu tahu latar belakang IRP ini? Oh udah pasti. Udah pasti ya. Pemerintah kita kan baik, tujuannya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, bukan begitu? Iya, untuk meminimalisir kemacetan lah. Jadi tidak mungkin dong pemerintah provinsi kita berproyek di sana, karena kan tujuannya mulia untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Benar. Pintar gak gua? Pintar. Tapi besok angkat saya jadi sekda. Untuk korupsi, nepotisme segala macamnya. Jadi gini, kebanyakan dari orang-orang yang masuk pemerintahan adalah orang-orang yang berpendidikan minimal S1. Dan biaya kuliah itu nggak murah. Iya. Bukan cuma pemerintahan, tapi misalnya di kesehatan, dokter lah kata. Sekarang gini, berapa biaya orang yang masuk IPDN? Berapa biaya kuliahnya? Kita jangan biaya masuknya ya. Atau mungkin banyak orang tua yang mengeluarkan banyak uang biar anaknya lolos di seleksi mandiri, SBM, bukan SBM dulu, seleksi mandiri. Berebut kursi kan tuh. Yang penting anaknya masuk PTN. Bentar, berebut kursi kayak saya kenal ya kata-katanya ya. Berebut kursi. Ya itu udah rahasia umum. Bukan zaman kita, ya, zaman sekarang. Berebut kursi di mandiri. Masuk kan anaknya dengan biaya yang nggak mungkin 1 juta dong. Pasti lebih mahal daripada SBM juga. Belum biaya kuliahnya selama 3,5 tahun atau 4 tahun atau bahkan lebih. Tergantung anak itu. Iya, berapa juta? Puluhan pasti lebih. Pasti. Butuh jual berapa sawah gitu. Pasti. Terus ketika lulus masuk CPNS. Tes CPNS. Ya di sini pasti teman-teman bakal berpikir berapa duit buat masuk PNS? Oh, maksudnya ongkosnya. Ongkos bolak-balik gitu kan, Gojek buat ininya, terus juga ngeprint. Berapa duit gitu kan yang harus dikeluarkan. Ketika dia menjabat, berapa gaji PNS? Nutup modal nggak? Enggak lah. Jelas. Dari mulai ini aja, dari mulai dia yang kata kuliah itu yang tadi disebutin itu, terus buat ya dari mulai kuliahnya itu segala macam, terus buat jadi PNS-nya itu sendiri. Gaji bener. Gak bakal balik modal. Jadi salah satu langkah buat menekan angka korupsi di Indonesia adalah murahkan biaya pendidikan. Karena kalau biaya pendidikan yang murah, otomatis nggak ada berpikir buat balik modal dan perketat masuk jalur CPNS-nya atau jalur seleksi masuknya. Dari baik di perkuliahan PTN-nya sampai bukan PTN, maksudnya instansi kayak PDN gitu kan. Itu juga kan sama ya. Hampir sama. PTN atau PDN itu diperketat jalur masuknya, terus juga dimurahkan biayanya. Biar apa? Biar nggak berpikir buat balik modal yang besar itu buat biaya pendidikannya. Gitu. Ini bentar lagi berarti lulus ya? Skripsi? Insyaallah. Oke, sukses deh buat Aryo deh. Oke, sukses buat Aryo kedepannya. Mudah-mudahan kita nih bisa jadi gubernur mungkin nanti di gubernur BI. Enggak juga sih. Mungkin gubernur Jakarta atau mungkin dia terjadi presiden. Jakarta tidak lagi jadi ibu kota. Oh iya ya, benar kan ibu kotanya pindah ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Komen siapa yang bintang tamu berikutnya siapa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.